Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas IF 19F di sini akan menjelaskan tentang serial port, di mana kami beranggotakan 4. Yang pertama Ipan Permana, yang kedua Abdul Aziz, yang ketiga Muhammad Fahri Jakudair, yang ketiga Adi Setiawan, yang empat Adi Setiawan. Pembahasan 1. Konektor DB9, 2. Peralatan komunikasi serial, 3. Peralatan serial port komputer. Latar belakang serial port. Port serial adalah antarmuka komunikasi serial yang melaluinya transfer informasi masuk atau keluar sedikit demi sedikit, berbeda dengan port paralel. Perkembangan teknologi mekatronik menyentuh hampir semua bidang, terutama pada otomasi industri yang semua peralatan berbasis pada teknologi komputer dan microcontroller untuk mengkomunikasikan antar device. Periferal ke periferal diperlukan port penghubung RS-232 sebagai jalur I/O, input auto output, dan setiap jalur I/O pada periferal dilengkapi dengan konektor standar. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Aziz. Di, oke, di sini ada serial RS-232 yang merupakan standar protokol yang diaplikasikan pada semua sistem peralatan yang berbasis komputer atau microcontroller. Untuk itu, pada tahun 1962, Electronic Industry Association atau EAA and Telecommunication Industry Association TIA telah menetapkan sebuah standar komunikasi data antar dua peralatan elektronik, yaitu Data Terminal Equipment atau DTA dan Data Communication Equipment atau DCE, menggunakan pertukaran data biner secara serial atau Serial Binary Data Interchange yang diberi nama EIA atau TIA 232. Kemudian ada fungsi port serial RS-232. Port serial RS-232 juga mempunyai fungsi yaitu untuk menghubungkan atau koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain atau peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Perangkat lainnya untuk seperti modem, mouse, cache register, dan lain sebagainya. Serial port RS-232 pada konektor DB9 memiliki pin 9 buah dan pada konektor DB25 memiliki pin 25 buah. Kemudian konektor DB9 adalah kabel serial COM port dengan pin jarum 9. Kabel ini biasanya digunakan pada komputer untuk berkomunikasi data dengan peralatan perindustrian yang menggunakan port RS-232 serial DB9. Kemudian ada fungsi konektor DB9 yang akan dilanjut oleh Muhammad Fahrizal. Silakan Muhammad Fahrizal. Ini ada fungsi konektor DB9, ada receiver line signal detect. Dengan saluran ini DCE memberitahukan ke DTE bahwa pada terminal masukan ada data, ada data masuk. Resep data digunakan DTE menerima data dari DCE. Transmisi data digunakan DTE mengirimkan data ke DCE. Data terminal ready pada saluran ini DTE memberitahukan ke siapapun terminalnya. Signal ground, saluran ground, ring indikator. Pada saluran ini DCE memberitahukan ke DTE bahwa sebuah stasiun mengendaki hubungan dengannya. Clear to send. Dengan saluran ini DCE memberitahukan bahwa DTE boleh mulai mengirim data.
request to send. Dengan saluran ini DCE meminta mengirim data oleh DTE. DCE ready, sinyal aktif pada saluran ini menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Next. DB9, male and female. Umumnya konektor port serial bersifat gender hanya memungkinkan konektor untuk kawin dengan konektor dari lawan jenis. Dengan konektor D subminiatur, konektor male memiliki pin dan menonjol, dan konektor female memiliki soket bundar yang sesuai. Baik jenis konektor dapat dipasang pada peralatan atau panel yang mengakhiri kabel. Konektor yang dipasang pada DTE kemungkinan adalah male, dan yang dipasang pada DCE kemungkinan adalah perempuan. Namun ini jauh dari universal. Misalnya sebagai besar printer seri memiliki DB25 female, tetapi mereka adalah DTE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Adi, ada nggak adinya? Oke, terima kasih untuk Muhammad Farizal. Berikutnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya, yaitu aplikasi umum untuk port serial. Port serial sangat umum pada sebagian besar jenis emitter, di mana mereka dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan PC atau perangkat serial lainnya. Di antaranya itu ada modul dial-up, konfigurasi dan pengelolaan peralatan jaringan seperti router, scaler, firewall, penyeimbangan muatan. Kemudian ada menampilkan teks, LED, dan LCD. Berikutnya ada telepon satelit, modem satelit kecepatan rendah, dan perangkat transformasi berbasis satelit lainnya. Kemudian ada alat uji dan pengukuran seperti multimeter digital dan sistem pengimbangan. Kemudian ada memperbarui firmware pada berbagai perangkat konsumen. Berikutnya ada sumber daya tanpa hambatan, kemudian ada mesin stenografi atau SnapMid, kemudian ada printer, kemudian ada terminal komputer atau teletype, kemudian ada jaringan, kemudian ada serial mouse, dan ada ponsel GSM yang lebih lama, kemudian yang terakhir ada hard drive atau ED perbaikan. Mungkin penjelasan dari kelompok kami itu aja. Terima kasih.